Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, hari ini kebetulan kita dijadwalkan untuk belajar sosiologi di kelas 12 IPSA. Ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung kakak mulai aja ya untuk pelajaran hari ini. Cagar, tolong baca soalnya. Silakan dibaca. Kajian diferensial sosial di Indonesia secara empirik dikonsentrasikan pada beberapa tujuan berikut kecuali. Oke, kecuali. Nah, kecuali yang mana nih? Kalau dari Cagar jawabannya apa? Kira-kira. Salah nggak apa-apa, bebas aja. Yang C. Yang C, oke. Nah, kita lihat ya. Apakah benar jawabannya yang C? Nah, jadi di sini nomor 61. Nah, di pembahasannya ada nih ya di layar apa namanya, layar Cagar ya. Nah, di sini kita ngebahas tentang struktur sosial. Nah, jadi ini ada bahasan tentang struktur sosial. Nah, apa sih soalnya? Nah, ini adalah soal SNMPTN 2009, nah, kode 369. Nah, jadi di sini kajian diferensiasi sosial di Indonesia secara empirik. Nah, empirik ini artinya apa nih? Empirik artinya secara fakta. Ya, secara fakta, secara data gitu. Nah, kajian diferensiasi sosial di Indonesia secara empirik dikonsentrasikan pada beberapa tujuan berikut, kecuali. Nah, di sini yang ditanya itu adalah kecuali. Ya, kecuali berarti apa? Berarti yang bukan dong, kan gitu. Nah, berarti yang bukan yang mana nih? Nah, kita lihat dulu penjelasannya di sebelah kanan. Nah, jadi ada penjelasannya nih sebelah kanan nih. Nah, jadi kita bahas tentang struktur sosial. Struktur sosial di masyarakat ada dua. Ya, pertama ada namanya diferensiasi sosial, dan yang kedua ada namanya stratifikasi sosial. Nah, jadi struktur sosial itu ada dua. Ada diferensiasi sosial, sama yang kedua itu adalah stratifikasi sosial. Nah, diferensiasi sosial itu apa gitu kan? Diferensiasi sosial adalah struktur sosial secara horizontal. Nah, jadi diferensiasi sosial itu adalah struktur yang horizontal atau struktur yang setara. Nah, garis horizontal itu gambarnya gimana? Nah, gambar itu ke samping, ya, mendatar. Nah, kayak di sini nih kan ada gambar garis nih. Nah, ini adalah nama garis horizontal. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita ngomongin struktur yang diferensiasi, itu adalah struktur yang setara. Contohnya itu suku, agama, ras, gitu kan, antar golongan, terus jenis kelamin, profesi, ini adalah struktur yang diferensiasi atau struktur yang setara, gitu. Nah, kenapa disebutnya setara? Contoh deh, agama. Agama di masyarakat nggak ada agama yang bagus, nggak ada agama yang di atas, nggak ada agama yang di bawah. Suku juga nggak ada suku yang di atas, nggak ada suku yang di bawah. Semuanya sama, semuanya setara, kayak gitu ya. Nah, itu namanya diferensiasi sosial. Nah, terus struktur yang kedua itu disebutnya apa? Struktur yang kedua itu disebutnya stratifikasi sosial. Nih, yang kedua ya. Nah, stratifikasi adalah struktur sosial yang secara vertikal. Nah, ini kebalikannya nih. Kalau tadi different itu yang setara, yang horizontal, kalau saya stratifikasi itu ya yang vertikal atau yang atas dan ke bawah garisnya. Nah, contohnya apa nih? Contoh stratifikasi. Contoh stratifikasi itu adalah ada kasta, ya, ada jabatan, ada pangkat. Nah, jadi yang strukturnya itu ke atas. Jadi kasta. Kan kasta kan ada di atas, ada di bawah. Jabatan juga. Ada jabatan yang di atas, ada jabatan yang di bawah. Terus pangkat juga. Pangkat ada pangkat yang di atas, ada pangkat yang di bawah. Nah, itu adalah namanya stratifikasi. Nah, kita balik lagi ke soal nih. Ya, kita balik lagi ke soal nomor 61. Nah, soal nomor 61. Kajian diferensiasi sosial di Indonesia secara empirik. Secara fakta berarti ya. Secara empirik dikonsentrasikan pada beberapa tujuan berikut. Kecuali, berarti yang bukan. Nah, yang bukan yang mana nih? Yang A kita lihat. Mewujudkan integrasi sosial. Integrasi itu artinya apa sih? Integrasi itu artinya penyatuan.
Nah, apakah kalau kita mempelajari diferensiasi sosial, itu kita untuk mewujudkan integrasi? Nah, iya, gitu ya. Jadi, kalau kita mempelajari diferensiasi, berarti kita mempelajari integrasi sosial atau mempelajari mewujudkan yang namanya persatuan masyarakat. Gitu ya. Nah, terus kita lihat yang B. Yang B, menentukan strategi resolusi konflik. Nah, apakah dengan kita mempelajari diferensiasi sosial, ya, untuk kita dapat menentukan strategi resolusi konflik. Nah, resolusi konflik apa sih Kak artinya gitu? Nah, resolusi konflik itu artinya penyelesaian konflik, gitu ya. Jadi resolusi konflik itu artinya penyelesaian konflik. Nah, apakah diferensiasi kita mempelajari penyelesaian konflik Kak? Nah, kita lihat dulu pilihan yang lain. Yang C. Yang C kita lihat membentuk pribadi yang sadar akan perbedaan. Nah, tadi Cagar jawabannya yang C nih. Membentuk pribadi yang sadar akan perbedaan. Nah, sekarang gini, kita kan tadi mempelajari diferensiasi sosial. Ya, kita ada keberagaman nih dari suku, agama. Ya, kita beragam gitu. Kita berbeda, tapi tidak tidak membeda-bedakan gitu. Ya, artinya semua makhluk hidup, semua sama, tapi secara fisik kan kita berbeda gitu, antara suku yang satu dengan suku yang lain, ya, antara ras yang satu dengan ras yang lain gitu. Nah, jadi ya kalau menurut Kakak yang C ini termasuk kajian diferensiasi. Ya, jadi A dan C ini ya pilihan A sama pilihan C ini termasuk kajian diferensiasi. Nah, terus kita lihat yang D. Yang D, membangun kesadaran berbineka tunggal ika. Nah, berbineka tunggal ika itu artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, berarti apa? Kalau kita belajar diferensiasi sosial, apakah kita melihat perbedaan dan kita tetap bersatu? Iya. Ya, jadi diferensiasi itu untuk membangun berbineka tunggal ika. Nah, jadi yang D juga termasuk kajian diferensiasi. Yang E kita lihat, melakukan identifikasi kerawanan konflik horizontal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konflik horizontal? Konflik horizontal itu berarti konflik antar agama, konflik antar suku gitu ya, konflik antar jenis kelamin, konflik antar ras. Nah, itu adalah konflik-konflik horizontal disebutnya. Nah, apakah dengan kita mempelajari diferensiasi sosial, kita akan mengidentifikasi atau kita tahu ada namanya konflik horizontal? Ya iya jelas, karena diferensiasi itu dia adalah struktur yang horizontal dan bisa melihat konflik horizontal. Kan kayak gitu intinya kan kayak begitu kan. Nah, berarti di sini kan yang ditanya kecuali nih, ya. Kecuali berarti kan yang bukan dari tujuan atau yang bukan dari kajian diferensiasi sosial itu yang mana? Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Ya, yang B itu adalah menentukan strategi resolusi konflik. Nah, kenapa ini salah Kak? Gitu kan? Kenapa yang B ini salah? Nah, yang B ini kenapa salah? Karena di sini kita lihat di sini makna konfliknya itu terlalu luas. Gitu. Jadi menentukan strategi resolusi konflik. Nah, ini maksudnya konflik apa nih? Ya kan konflik itu kan maknanya terlalu luas, ya kan bisa aja konflik antar jabatan, konflik antar kasta. Nah, berarti kan itu bukan kajian diferensiasi. Tapi kalau konflik antar jabatan berarti kan konflik stratifikasi. Itu kan kajian stratifikasi gitu. Nah, jadi intinya kenapa yang B ini kurang tepat ya? Bukan kajian diferensiasi gitu kan. Karena memang ini konfliknya maknanya terlalu luas. Ya, kecuali kalimatnya gini, menentukan strategi resolusi konflik horizontal. Nah, itu baru benar. Gitu ya, jadi yang B itu bukan kajian diferensiasi. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Karena memang yang ditanya adalah kecuali. Nah, kayak gitu ya, jadi itu penjelasan untuk nomor 61. Kita lanjut, nomor 62. Coba Badar, baca Dar, nomor 62. Tujuan proses sosialisasi adalah penanaman kemampuan-kemampuan berikut ini, kecuali yang A, pertumbuhan fisik yang energik dan sehat.
Oke, nah jadi nomor 62 kita lihat nih ya. Nomor 62 ini sosialisasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sosialisasi gitu kan? Sosialisasi itu adalah penanaman nilai dan norma. Nah, jadi di sini kakak udah kasih penjelasan ya di samping nih. Ya, di samping ada penjelasannya. Sosialisasi adalah proses penanaman nilai dan norma maupun keterampilan yang biasa dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, jadi biasa dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, jadi intinya sosialisasi itu artinya penanaman nilai dan norma ya, dan penanaman keterampilan. Kayak gitu ya sebenarnya. Nah, apakah sosialisasi ini itu selalu dilakukan orang tua kepada anaknya? Enggak juga ya. Oke, pertama itu dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Yang pertama. Yang kedua, itu sosialisasi itu bisa dilakukan juga oleh guru kepada muridnya, bisa juga gitu kan. Yang ketiga, sosialisasi juga bisa dilakukan oleh masyarakat kepada individu. Nah, jadi sebenarnya sosialisasi itu bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, orang tua, guru, masyarakat itu bisa melakukan sosialisasi atau bisa menanamkan keterampilan atau memberi sesuatu yang baik, gitu kan. Nah, orang tua, guru, sama masyarakat ini disebutnya agen sosialisasi karena dia adalah yang melakukan sosialisasi. Nah, kita balik lagi ke soal nomor 62. Nah, di soal nomor 62, di sini adalah tujuan sosialisasi. Nah, sebagai berikut, kecuali berarti yang bukan. Nah, lagi-lagi kecuali nih. Yang bukan yang mana? Yang A, pertumbuhan fisik yang energik dan sehat. Nah, ini benar jawabannya. Jawabannya Badar tadi berarti benar nih. Ya, pertumbuhan fisik yang energik dan sehat. Kenapa? Karena yang A ini bukan tujuan sosialisasi. Ya, tapi yang A ini lebih ke tujuan biologis. Ya, tujuan fisik biologis gitu ya. Yang B, kita lihat keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat. Itu iya, gitu kan. Karena kan menanamkan keterampilan. Yang C, berkomunikasi secara efektif dan efisien. Nah, iya, itu juga iya, gitu kan. Yang D, pembiasaan nilai dan norma. Itu iya, gitu kan. Nah, yang E kita lihat. Yang E ini pengendalian fungsi-fungsi organik. Nah, ini maksudnya apa nih, Kak? Gitu. Nah, yang pilihan E ada kalimat pengendalian fungsi-fungsi organik. Nah, organik, kalian pasti pernah dengar kata organik. Organik itu artinya apa? Organik itu artinya alami. Ya, nah jadi maksudnya pengendalian fungsi-fungsi organik di sini itu apa gitu kan? Artinya adalah mempertahankan tradisi yang diajarkan oleh keluarga. Nah, jadi intinya pengendalian fungsi-fungsi organik itu adalah mempertahankan tradisi yang diajarkan oleh keluarga. Contohnya apa? Misalnya keluarga kalian nih mengajarkan kalian gini misalnya. Kita tuh kalau misalnya libur lebaran, ya, kita semua mudik ke kampung. Ya, terus kalau kita libur Natal, libur akhir tahun, kita semua pulang kampung. Nah, itu kan orang tua mengajarkan sesuatu tradisi. Ya, orang tua ngajarin kalian tuh suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh keluarga. Nah, itu artinya adalah pengendalian fungsi-fungsi organik. Dan pengendalian fungsi-fungsi organik itu juga termasuk sosialisasi. Ya, karena di dalamnya itu ada nilai dan norma dan juga ada keterampilan di situ. Oke, kayak gitu ya. Nah, jadi jawaban Badar benar nih, nomor 62.